Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan bahas masalah gagal bayar atau resiko galbay di Kredivo. Nah, beberapa hari yang lalu ada yang cerita bahwa DC Kredivo datang ke kantornya. Telat Kredivo baru 1 bulan, tapi DC Kredivo sudah datang dan bahkan ini datangnya ke kantor, bukan ke rumah, padahal alamat KTP-nya sudah sesuai. Nah, apakah Kredivo sekarang sudah mulai datang ke kantor para nasabah galbay, ataukah memang Kredivo cuman iseng-iseng aja datang karena yang menurut mereka itu efektif untuk proses penagihan. Nah, sebelumnya kita akan bahas dulu ya, kenapa DC Kredivo datang ke kantor, dan kemudian apa saja yang dilakukan DC Kredivo di kantor kita, dan kira-kira apa langkah kita selanjutnya agar DC tersebut nggak datang-datang lagi ke kantor kita. Pertama-tama, alasan terbesar DC Kredivo datang ke kantor itu kan biasanya mungkin alamat tidak sesuai KTP. Namun kasus kali ini alamatnya sesuai KTP dan DC Kredivo masih datang ke kantor. Jadi ini termasuk salah satu cara mereka agar nasabah langsung mau bayar, dan karena nggak enak atau takut atau sungkan karena ditagih ke kantor, maka dia akan mengusahakan untuk membayarnya. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah apakah DC-nya marah-marah nggak sih di kantor? Apa saja kira-kira yang dilakukan DC ini ke kantor? Jawabannya biasanya kalau datang ke kantor, DC itu ramah-ramah, DC itu sopan dan benar-benar ya memanusiakan manusia lah ya. Bukan DC-DC yang bentak-bentak bikin malu, enggak. Karena mereka pasti sudah sadar lah, mereka bawa nama Kredivo yang jelas. Kalau mereka bikin keributan, pasti kan ada banyak orang-orang, ya kalau di kantor kan ada satpam, security, dan lain sebagainya. Jadi mereka tentunya nggak berani kasar atau nggak berani hal-hal yang intinya yang mencemaskan lah. Nggak, mereka kayak orang biasa, mengingatkan, menagih, udah gitu aja. Lalu selanjutnya apa yang harus kalian lakukan ketika DC ke kantor? Ya, kalian mau nggak mau harus temui secara langsung, secara pribadi. Jangan diwakilkan, jangan juga kalian meminta teman kalian untuk menemui bahwa kalian nggak ada. Jangan, itu namanya kalian kabur-kaburan. Kalian temuin aja langsung, biar urusannya cepat selesai dan biar DC itu cepat pulang. Biar nggak mengganggu orang-orang yang ada di kantor kalian. Terus kemudian selanjutnya, apakah DC tersebut bakal datang terus ke kantor? Bisa iya, bisa enggak. Karena dari beberapa pengalaman orang-orang yang cerita, kadang ada cuma 1 kali didatengin ke kantor, dan selanjutnya didatengin ke rumah, ke alamat sesuai KTP, dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya, nggak masalah. Teman-teman sesuaikan aja budget teman-teman mau bayar apa enggak. Sesuai ada dananya apa enggak. Kalau memang masih belum dana, jangan dipaksakan. Jangan karena teman-teman takut DC ini datang ke kantor, teman-teman lalu gali lubang tutup lubang di pinjol yang lain yang menyebabkan masalah teman-teman akan semakin besar dan hutang kalian akan semakin banyak juga. So, teman-teman tenang aja, mau didatengin ke kantor kek, mau ke rumah kek, nggak apa-apa. Yang penting teman-teman bisa jelaskan semuanya kepada atasan ataupun rekan kerja. Jika memang ini terjadi amit-amit ya, mereka pada tahu semua. Makanya saya sarankan teman-teman langsung temuin aja, jangan banyak bertele-tele, langsung aja hadapi. Biar apa sih? Biar itu DC nggak ngobrol kemana-mana dulu. Biar itu DC juga kerjaannya dipermudah. Dan kalau kalian sopan dan kalian mempermudah pekerjaan dia, tentu saja dia juga akan sopan dan dia juga akan membantu kalian. Ya setidaknya memberikan kalian waktu dan lain sebagainya ya. Karena kita harus maklum, DC itu juga dituntut oleh atasannya agar bisa menagih ke kalian. Ya mungkin itu memang pekerjaannya dia, tapi mungkin sebagian orang akan berpikir, ngapain sih jadi DC? Itu kan nyusahin orang aja dan itu kan banyak dibenci orang. Ya namanya pekerjaan ya. Saya yakin kalian semua pasti paham, cari kerja itu nggak gampang, cari kerja itu sulit. Siapa tahu saat itu kerjaan yang mungkin masih bisa dia dapatkan bandingkan dia nganggur nggak kerja. Kita doakan saja semoga para DC-DC ini bisa segera mendapatkan pekerjaan baru yang mana bisa lepas dari pinjol dan juga bisa mendapatkan kerjaan yang lebih layak. Amin amin ya robbal alamin. Ya semoga teman-teman yang sekarang galbay di Kredivo bisa tetap semangat, nggak usah takut apapun yang terjadi karena Kredivo legal, karena ini urusannya perdata, nggak akan ada resiko apapun, nggak akan ada resiko terberat apapun. Paling-paling slik OJK kalian yang bermasalah. Udah itu aja ya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Semoga yang galbay tetap semangat dan bisa dimudahkan banyak rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.